Baik, saudara, kemarin saya membaca satu quotes ya, satu tulisan. Di tulisan itu menjelaskan tentang orang pintar dan orang bijak, saudara. Ya. Orang pintar adalah orang yang tahu apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia perbuat, apa yang harus ia kerjakan. Ya, demikian penjelasan dari orang yang pintar, saudara. Lalu orang yang bijak adalah orang yang tahu apa yang tidak boleh ia perbuat, apa yang tidak boleh ia lakukan, apa yang tidak boleh ia langgar. Ya. Orang yang bijak adalah orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang tidak boleh ia lakukan, dari semua hal yang tidak boleh ia perbuat. Itulah orang bijak. Ya. Dan hari ini saya baca kitab Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini ada kedua hal ini, saudara. Ya, ada hal yang harus kita lakukan, ada juga hal yang tidak boleh kita lakukan, saudara. Ya. Jadi sebagai orang yang pintar dan sebagai orang yang bijak, ya, ada di dalam ini, saudara. Ya, jadi firman Tuhan berkata di Mazmur 119 ayat yang pertama, saudara, ya. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Nah, ini adalah orang yang bijak, saudara. Ya, orang yang bijak itu adalah orang yang tahu apa yang tidak boleh ia lakukan. Dan firman Tuhan berkata di ayat yang pertama, jika kita ingin berbahagia, maka hidup kita tidak boleh bercela. Ya. Jadi saya dan saudara agar menjadi orang yang berbahagia, maka kita tidak boleh bercela. Ya, jauhkan hidup kita dari perbuatan-perbuatan yang bercela. Ya. Apa itu bercela? Bercela itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, saudara, yang melanggar norma-norma kesusilaan, ya, yang jahat, ya, memfitnah, apalagi sombong sekali, merendahkan orang. Nah, ini cara-cara hidup yang tercela, saudara. Ya. Jadi agar saya dan saudara menjadi orang yang berbahagia, maka kita tidak boleh tercela. Ya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jauhkan diri kita dari semua perbuatan-perbuatan tercela itu, saudara. Ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, itu yang pertama, saudara, agar kita berbahagia. Sebagai orang yang bijak, kita tidak mau melakukannya, tidak boleh melakukannya, dan menjauhkan diri dari hal-hal itu, ya, dari hal-hal tercela. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saya baca di ayat yang ketiga dikatakan begini, saudara, yang juga tidak melakukan kejahatan. Ya, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan. Tidak pernah melakukan kejahatan terhadap siapapun. Jangan melakukan kejahatan terhadap siapapun. Baik orang kecil, baik orang biasa, ya, orang-orang yang menjadi uh, saingan atau kompetitor atau apalagi, saudara, dan sebagainya. Ya. Apapun tujuan, apapun keinginan, apapun rencana, jangan sampai ada kejahatan di sana. Ya. Karena Tuhan sangat melihat baik perbuatan, sikap, dan di dalam hati kita. Tuhan sanggup melihatnya. Jadi jangan sampai Tuhan melihat ada hal-hal kejahatan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam sikap dan perbuatan kita, baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama, saudara. Ya, jauhkan perbuatan-perbuatan kejahatan dari dalam hidup kita.
supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, apapun tantangan, apapun yang kita alami, apapun yang datang silih berganti, pastikan saudara tidak pernah berbuat kejahatan. Tidak pernah ada kejahatan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya baca lagi saudara, di ayat yang ke-10. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-mu. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Ya, jangan biarkan hidup kita menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Akan ada banyak gelombang dalam kehidupan ini, akan ada banyak masalah dalam kehidupan ini, akan ada banyak tantangan-rintangan dalam kehidupan ini, akan silih berganti. Tapi firman Tuhan berkata, jangan biarkan aku menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan, dari Taurat Tuhan. Ya, jangan pernah menyimpang, saudara. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyimpang agar kita berbahagia. Ya, pegang terus perintah Tuhan, pegang terus prinsip kebenaran firman Tuhan. Hadapi segala sesuatunya dengan berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, bahkan sebelumnya ada di ayat berikutnya sebenarnya berkata, dengan apakah kita dapat menjaga kelakuan kita bersih? Ya, kelakuan kita bisa kita jaga tetap bisa bersih, saudara, dengan mempergunakan, dengan menjaganya dengan seturut firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi benteng bagi kehidupan kita. Akhirnya kita bisa menjaga perbuatan-perbuatan kita tetap bersih. Ya, jadi lakukan ketiga hal ini. Ya, jangan berbuat tercela, jangan melakukan hal-hal tercela, jangan berbuat kejahatan, dan jangan menyimpang. Ya, jangan menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan agar saya dan saudara menjadi orang yang berbahagia. Itu untuk menjadi orang yang bijak. Nah, sekarang kita masuk untuk menjadi orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang tahu apa yang harus ia perbuat. Lalu apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang smart di dalam Tuhan? Maka yang pertama juga di ayat 1 dikatakan, saudara, maka berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang pintar adalah hidup menurut Taurat Tuhan. Jangan hidup menurut yang lain. Hiduplah menurut Taurat Tuhan. Agar kita tahu apa yang menjadi Taurat Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, maka kita harus sering baca firman Tuhan, saudara. Harus sering baca firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan sebagai orang yang pintar, kita harus hidup menurut Taurat Tuhan. Seluruh Taurat Tuhan yang kita baca, yang kita mengerti, yang kita dengar, mari kita hidupi. Hidup turuti firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita mengerti, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang pintar dan orang-orang yang menerima kebahagiaan dalam hidup. Itu yang pertama, harus menurut Taurat Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di ayat yang kedua, memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Lalu yang harus kita lakukan yang kedua adalah berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan. Apa yang diperingatkan Tuhan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, mari lakukan, saudara. Ya, jangan pernah tabrak. Sama seperti Adam, ya. Waktu Allah menciptakan Adam, lalu Allah berkata, Adam, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan, selain yang di tengah-tengah itu kamu tidak boleh makan, atau raba pun tidak boleh, nanti kamu mati. Ya. Lalu Tuhan menciptakan Hawa, saudara. Ternyata Hawa tergoda. Hawa tergoda dengan perbincangannya dengan setan. Hawa mulai melihat bagaimana menariknya itu pohon, menariknya itu buah yang di tengah-tengah pohon itu. Lalu dia mulai tertarik, tergoda, ya. Lalu dia mulai mengambil, memetik dan memakannya. Lalu dia memberikannya kepada Adam dan keduanya jatuh dalam dosa. Kehidupan yang tadinya yang penuh dengan kebahagiaan akhirnya berubah menjadi kehidupan yang begitu buruk, saudara. Banyak penderitaan dan hingga saat ini kepada kita, saudara, akibat ulah satu orang
maka seluruh dunia, seluruh manusia merasakan hal yang sama. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan karena begitu Tuhan datang, oleh karena satu Tuhan yang datang mengorbankan dirinya kepada kita, maka setiap orang yang percaya kepadanya hidupnya berubah. Karena ada pribadi yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara yang mengubah setiap orang yang percaya kepada dia. Dan hari ini itu yang kita pelajari, bagaimana kita bisa dapat berubah, ya. Maka lakukanlah yang pertama yang harus kita lakukan, lalu lakukanlah yang kedua apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, yang boleh kita lakukan adalah menuruti firman-Nya. Yang boleh kita lakukan adalah berpegang pada peringatan-peringatannya. Yang boleh kita lakukan adalah mencari Dia dengan segenap hati. Ya, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Ya, jangan pernah mencari Tuhan oleh karena kita butuh, oleh karena kita yang kita pengen minta-minta, jangan, saudara. Ya, apalagi datang sembarangan, asal-asal, ya jangan, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Pagi hari, siang hari, malam hari. Datang pada Tuhan, ada waktu senggang datang pada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Ya, jadilah orang pintar, jadilah orang bijak. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Dan jangan lakukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Ya, saudara, ada satu lagi, saudara, yang lagi menarik. Jika kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, ya, mampu meletakkan kedua hal tadi, saudara, melakukan yang harus kita lakukan dengan baik dan tidak melakukan yang tidak harus kita lakukan, maka firman Tuhan berkata kita akan berbahagia. Dan yang kedua, ya saudara, kita akan menjadi perabot-perabot yang mulia. Kita diibaratkan perabot-perabot yang mulia dan akan dipergunakan Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya, ada dua macam perabot. Ada perabot yang mulia, ada perabot yang biasa saja, yang kurang mulia. Ya, perabot yang mulia dipergunakan untuk tujuan yang mulia, perabot yang kurang mulia dipergunakan juga untuk tujuan yang kurang mulia. Jadi saya dan saudara pastikan menjadi perabot yang mulia, sehingga kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya, sehingga hidup saya dan saudara menjadi pribadi yang berbahagia, ya, hidup dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya, maka oleh karena itu lakukanlah yang benar dan jangan pernah lakukan yang tidak boleh kita lakukan. Jangan dibalik, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, yang harus kita lakukan tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan ditabrak. Wah, ini saudara, firman Tuhan berkata, ya kita tidak berbahagia, tapi kita akan mendapat malu, saudara. Ya, kita akan mendapat malu. Di ayat 6 dikatakan, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jika kita mengamat-amati perintah Tuhan, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan tidak melakukan apa yang tidak harus kita lakukan, ya maka kita tidak akan mendapat malu. Tapi kalau kita tabrak semuanya, maka kita akan mendapat malu, saudara. Ya, ada hari-hari ini yang sangat viral, beritanya sangat meluas, saudara, sangat nasional. Ada seorang yang melakukan yang seharusnya ia tidak harus lakukan. Ya, dan seharusnya ia harus lakukan, tidak ia lakukan. Akhirnya apa, saudara? Dia mendapat malu, saudara. Bukan hanya mendapat malu, dia mendapat hukuman, saudara. Ya, dan bahkan dia harus mendapat hukuman mati, saudara. Kehidupan yang begitu indah tadinya berubah menjadi begitu buruk, saudara. Ya, oleh karena itu pegang yang dua hal ini. Lakukan yang harus kita lakukan. Dan jangan pernah lakukan apa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Jadilah orang pintar, jadilah orang bijak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.